Dan biasanya orang yang terlahir pada hari Kamis Pon itu akan diuji masing-masing. Ada Kamis Pon itu diuji dari sisi asmara. Ada orang hari Kamis Pon itu diuji dari sisi rezeki. Terkadang sulit rezeki, terkadang juga akan mendapatkan persoalan dari asmaranya. Hal tersebut saya rasa namanya sebuah kehidupan adalah temanya untuk menjalani adanya sebuah ujian. Kamis Pon itu hanya merupakan sebuah tulodo ataupun contoh. Karena dia dipercaya memiliki sebuah budi pekerti yang baik, budi pekerti yang luhur, namun kerap sekali batinnya dianiaya ataupun disakiti oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Keadilan itu sering sekali ditegakkan oleh Tuhan Sang Semesta di dunia ini. Kamis Pon adalah weton yang sangat istimewa sekali ya. Bahkan salah satu tokoh proklamator yaitu Bapak Soekarno juga memiliki weton Kamis Pon. Dan weton Kamis Pon ini memiliki wahyu kembang kantil. Selain itu juga memiliki wahyu Sabdo Dadi ya. Nah, kalau wahyu kembang kantil itu kemarin sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kalau untuk wahyu Sabdo Dadi itu bagaimana penjelasannya, Mas? Wahyu Sabdo Dadi. Sabdo Dadi itu, Sabdo itu artinya sabda. Dadi itu artinya jadi. Jadi sebuah ucapan yang menjadi sabda itu hanya sebuah simbolisasi, di mana dia di dalam berucap itu kerap sekali terkabulkan. Itu yang disebut dengan Sabdo Dadi. Namun kalimat tersebut kita harus pahami lebih lanjut. Apakah orang yang berkelahiran pada weton tersebut semuanya memiliki wahyu Sabdo Dadi? Tentu saja kita harus lebih cermat. Memang seperti wahyu kembang kantil sendiri adalah merupakan sebagai wahyu pemikat, di mana Bung Karno memiliki daya pikat yang sangat luar biasa. Nah, Sabdo Dadi ini adalah sebuah kalimat yang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tentu kita harus pahami dan pelajari betul-betul dari dasar sesuai dengan primbon Jawa bahwa weton Kamis Pon ini merupakan dalam sebuah pangarasannya adalah lakuning srengenge. Lakuning srengenge itu watak ataupun kebiasaan dan sifatnya itu sesuatu yang mencerahkan. Jadi dia banyak memberikan kesenangan bagi orang lain. Dia yang terkenal sangat ringan tangan atau yang gemar menolong orang lain. Lalu dari budi pekerti baiknya itu yang disebutkan dari pangarasan di dalam sebuah lakuning srengenge, juga dia akan diuji dalam sebuah ponco sudonya merupakan satrio wirang, sosok yang memiliki perilaku yang sangat baik, berbudi luhur, akan tetapi justru akan lebih banyak dipermalukan ataupun justru mendapat hinaan dari orang lain. Apakah dia mampu menerima dengan kebesaran hati? Nah, hal tersebutlah yang mendominasi apakah dia memiliki wahyu Sabdo Dadi atau tidak. Bagaimana cara mengubah agar sesuatu yang membuat dirinya malu, agar dia dapat tegar di dalam menghadapi dan dapat ikhlas di dalam orang mungkin berperilaku kurang baik terhadapnya, ataupun air susu yang dibalas dengan air tuba. Jika dia mampu melakoni hal tersebut, saya rasa walaupun seluruh ucapannya tidak merupakan sebuah Sabdo Dadi, namun jikalau dia dalam urusan tertentu, jika dia sudah memiliki kesabaran dan orang yang menyakitinya sudah terlalu dalam dan sudah melewati dari batas. Nah, di sini karena Tuhan Sang Semesta itu adalah Maha Adil. Bagi seluruh pemeluk agama meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Maha Adil segalanya. Karena sosok seorang Kamis Pon ini yang memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Dia melakukan banyak hal yang suka menolong orang lain, yang suka mencerahkan. Namun jika dia disakiti yang terlalu berlebih, tentu saja jika dia ada rasa ketidakmenerimaan atas ulah seseorang
di dalam menganiaya perasaannya, jika dia bermunajat terhadap Tuhan, maka sebuah keadilan itu akan datang. Maka jangan heran, sebetulnya sabdo dadi itu dapat dimiliki oleh siapa saja dan weton apapun. Dan orang yang memiliki sabdo dadi itu tentu saja dia sudah memiliki sebuah kesadaran yang sangat luar biasa, di mana selalu menyertakan Tuhan yang Maha Esa adalah Tuhan yang maha adil segalanya, dan dia betul-betul mengimani itu. Maka Mbak E pernah dengar bahwa orang yang sabar itu adalah orang yang paling berbahaya di dunia ini, kan? Iya. Ya, bahayanya itu adalah seperti itu. Jika semua dikembalikan terhadap Tuhan atas perilaku-perilaku yang tidak baik, maka bersiap-siaplah untuk mendapat keadilan itu sendiri. Keadilan itu sering sekali ditegakkan oleh Tuhan Sang Semesta di dunia ini. Jika orang yang menjalani sudah memasrahkan semuanya terhadap Tuhan, tentu Tuhan akan segera mengadilinya. Rangkumannya, orang yang berhak memiliki sabdo dadi itu tidak hanya dimiliki oleh orang yang berweton pada hari Kamis Pon. Kamis Pon itu hanya merupakan sebuah tulodo ataupun contoh, karena dia dipercaya memiliki sebuah budi pekerti yang baik, budi pekerti yang luhur, namun kerap sekali batinnya dianiaya ataupun disakiti oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka orang yang terlahir pada hari Kamis Pon itu dipercaya memiliki kelebihan sabdo dadi. Sabdo dadi itu kuncinya adalah sebuah kesadaran. Dari kesadaran di mana mengimani bahwa Tuhan Sang Semesta itu maha adil, maka atas dasar kesadaran yang mutlak karena melihat Tuhan yang Maha Esa, timbullah adanya sebuah kesabaran dan keikhlasan. Jika ada orang yang sudah berpasrah seperti itu, janganlah sekali-kali kita menyakiti hatinya, apalagi sampai berlarut-larut. Karena jikalau nanti orang yang seperti itu tidak terima, dia mengadukan semua terhadap Tuhan, maka habislah kita. Nah, ini saya rasa cukup menjadikan pembelajaran bagi kita semua, dan semoga dari apa yang saya paparkan ini dapat petikan yang positif atas sebuah edukasi di mana kita sebaiknya agar berhati-hati di dalam membawa adanya sebuah perilaku. Orang yang terlahir pada hari Kamis Pon masuk di dalam sebuah wuku wari galit. Diperlambangkan dalam perwatakannya atau suratan hidupnya dalam sebuah dewa asmara. Itu artinya orang yang terlahir pada weton tersebut biasanya juga akan, selain dia itu ada orang-orang yang akan menjatuhkannya, namun dia juga banyak dicintai ataupun disayangi oleh lawan jenis maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan biasanya orang yang terlahir pada hari Kamis Pon itu akan diuji masing-masing. Ada Kamis Pon itu diuji dari sisi asmara. Ada orang hari Kamis Pon itu diuji dari sisi rezeki. Terkadang sulit rezeki, terkadang juga akan mendapatkan persoalan dari asmaranya. Hal tersebut saya rasa namanya sebuah kehidupan adalah temanya untuk menjalani adanya sebuah ujian. Semoga kita semua mampu untuk mengembalikan terhadap Tuhan yang Maha Esa, sehingga di dalam menerima suratan ataupun ujiannya kita dapat legowo penuh dengan adanya sebuah keikhlasan. Dari hal tersebut, jika manusia sudah berpasrah, ikhlas total terhadap Tuhan, tentu akan mendapatkan keadilan. Dan saya yakin sekali bahwa jika sudah mampu dalam tahapan itu, maka kehidupan akan lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya, termasuk dari sisi asmara, rezeki, kesehatan, dan yang lain-lainnya.